Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lisa Yulianti dari semester 2 Rombel D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi metafisika dengan mata kuliah filsafat ilmu, dosen pengampu, Dr. Andes Haji Uze Mikdar, MPD. Nah, di sini saya akan memperkenalkan teman saya satu kelompok. Yang pertama, Desti Wahdini, yang kedua, Evelina, yang ketiga, Lia Wulandari, yang keempat, saya sendiri, Lisa Yulianti, yang kelima, Rendra Wahyu, yang keenam, Adi Agapyan Nor, yang ketujuh, Sriweni. Saya akan menyampaikan yang pertama, pengertian metafisika, yang kedua, metafisika menurut pandangan para ahli, yang ketiga, objek dan tujuan metafisika, yang keempat, hakikat metafisika dalam kajian, yang kelima, aliran metafisika, yang keenam, contoh metafisika dalam pendidikan, yang ketujuh, contoh metafisika dalam kehidupan, dan yang kedelapan, pentingnya mempelajari metafisika. Yang pertama adalah pengertian metafisika. Cabang filsafat yang mempelajari penjelasan asal dan hakikat objek atau fisik di dunia adalah metafisika, di mana di dalamnya menjelaskan studi keberadaan atau realitas. Metafisika mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah sumber dari suatu realita? Apakah Tuhan ada? Dan apakah tempat manusia di dalam alam semesta? Metafisika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu meta dan fisika. Meta artinya sesuatu atau dibalik sesuatu, dan fisika artinya nyata, konkret, dan dapat diukur oleh jangkauan panca indera. Metafisika secara tradisional didefinisikan sebagai pengetahuan tentang pengada. Nah, di eksistensinya dibalik sesudah, fisik atau metafisik perlu dikaji. Istilah metafisika ditemukan oleh Andronicus pada tahun 70 sebelum Masehi nih, ketika penghimpunan karya-karya Aristoteles dan menemukan suatu bidang di luar bidang fisika atau disiplin ilmu lain. Metafisika juga bisa dikatakan sebagai salah satu cabang filsafat yang mempelajari dan memahami mengenai penyebab segala sesuatu sehingga hal tertentu menjadi ada. Selanjutnya, metafisika menurut pandangan para ahli. Secara etimologis, istilah metafisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ta meta ta fisika. Perkataan tersebut terdiri atas dua kata pokok, yakni meta yang berarti sesudah dan fisikos yang berarti bersangkutan dengan alam, atau fisis yang berarti alam. Berdasarkan bentukan dua kata tersebut, metafisika bisa diartikan sebagai sesudah fisika atau di belakang realitas fisik. Secara historis, istilah metafisika sangat lekat dengan Aristoteles nih. Meskipun sebenarnya kajian metafisika dalam filsafat sudah dilakukan oleh para filsuf sebelum Aristoteles. Nah, jadi Joko Siswanto menjelaskan bahwa lekatnya istilah metafisika dengan Aristoteles salah satunya disebabkan karena Aristoteles adalah filsuf yang pertama kali memperkenalkan persoalan metafisika secara sistem Aristoteles. Nah, selain itu juga memperkenalkan bahasa-bahasa teknis dalam metafisika yang sehingga sekarang masih digunakan, misalnya seperti kategori substansi, aksidensi, dan sebagainya. Nah, Aristoteles ini mengemukakan menurutnya metafisika adalah cabang ilmu filsafat yang mengkaji dalam yang ada sebagai yang ada. Aristoteles semula memberikan pengertian terhadap istilah metafisika itu sebagai cabang filsafat yang mengkaji yang ada sebagai yang ada atau being qua being. Menurut suatu pandangan ini, untuk mengkaji suatu hal dari sudut pandang metafisika harus terlebih dahulu disepakati bahwa hal tersebut termasuk dalam hal yang ada atau being.
Nah, yang selanjutnya menurut Anton Becker nih, metafisika adalah cabang filsafat yang menyelidiki dan menggelar gambaran umum tentang struktur realitas yang berlaku mutlak dan umum. Jadi si Anton Becker nih memiliki pandangan yang berbeda tentang metafisika. Jadi metafisika adalah cabang filsafat yang menyelidiki dan menggelar gambaran umum tentang struktur realitas yang berlaku mutlak dalam umum. Struktur tersebut digelar dan diselidiki dengan berpijak pada 8 personal, yaitu otonomi dan korelasi, sifat-sifat pengada, dinamika pengada, kejasmanian dan kerohanian, kegiatan dan penyebaran arti dan nilai pengada, dan norma pengada. Yang terakhir tiada. Selanjutnya menurut Friedrich Sonntag, metafisika adalah filsafat pokok yang menelaah prinsip pertama atau devis principle. Friedrich Sonntag memahami metafisika sebagai filsafat pokok yang menelaah prinsip pertama atau devis prinsip. Menurut perspektif Sonntag, kajian metafisika atau satu persoalan berarti mencari prinsip pertama dan persoalan tersebut. Kajian ini mungkin tidak bisa diidentikan dengan penyelidikan tentang arche di masa Yunani kuno, tapi corak penyelidikannya memiliki kesamaan nih, mengkaji metafisika moral, berarti prinsip pertama adalah moral. Yang selanjutnya menurut Van Puersen, metafisika adalah bagian filsafat yang memusatkan perhatian pada pertanyaan mengenai akar pendapat terdalam yang mendasari segala yang ada. Nah, jadi si Van Puersen ini mendefinisikan metafisika sebagai cabang filsafat yang mengkaji persoalan mengenai akar terdalam dari segala yang ada. Pemikiran Puersen mengenai metafisika tersebut bisa dikatakan merupakan gabungan dari batasan yang ditemukan oleh Aristoteles dan Friedrich Sonntag karena akar terdalam. Yang dimaksudkan oleh Van Puersen di atas mengakomodasi prinsip pertama yang dimaksudkan oleh Sonntag, sedangkan penegasan mengenai yang ada sebagai objek material metafisika sebagaimana yang dimaksudkan oleh Aristoteles juga ditegaskan oleh Van Puersen dalam definisi yang ia kemukakan tersebut. White's metafisika adalah untuk menjawab problem tentang realitas yang lebih umum, komprehensif, atau lebih fundamental daripada ilmu. Sedangkan Alson, metafisika adalah upaya untuk merumuskan fakta yang paling umum dan luas tentang dunia, termasuk penyebutan kategori yang paling dasar dan hubungan di antara kategori tersebut. Objek dan tujuan metafisika. Objek metafisika terletak pada pembahasan prinsip-prinsip yang paling universal, sesuatu hal yang bersifat keluar biasaan, karakteristik, hal-hal yang mendasar yang berada di luar pengalaman manusia. Pandangan yang komprehensif tentang segala sesuatu membicarakan persoalan-persoalan seperti hubungan akan dan benda hakikat perubahan dan pengertian tentang kemerdekaan, wujud Tuhan, kehidupan setelah mati, dan lainnya. Tujuan untuk menentukan sifat asli benda, untuk menentukan makna, struktur, dan prinsip apapun sejauh apa adanya, meskipun penelitian ini secara populer dipahami sebagai merujuk pada sesuatu yang terlalu halus dan sangat teoristis, dan meskipun telah banyak dikritik atau penelitian ini disajikan oleh para metafisika sebagai penyelidikan yang paling mendasar dan terlengkap karena berkaitan dengan kenyataan secara keseluruhan. Yang keempat, hakikat metafisika dalam kajian. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Pemaknaan mengenai metafisika bervariasi dan setiap masa dan filsuf tentu memiliki pandangan yang berbeda. Nah, secara umum nih, topik analisis metafisika ini meliputi pembahasan mengenai eksistensi, keberadaan aktual, dan karakteristik yang menyertai
ruang dan waktu, relasi antar keberadaan, seperti pembahasan mengenai kausalitas, posibilitas, dan pembahasan metafisis lainnya. Selanjutnya yang kelima, aliran metafisika. Persoalan metafisika dalam hal keberadaan menimbulkan beberapa aliran. Metafisika ada yang melihat persoalan keberadaan itu dari segi kualitas dan kuantitas. Aliran metafisika yang melihat keberadaan dari segi kualitas. Yang pertama, materialisme. Paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dalam dikatakan benar adalah materi. Spiritualisme, paham dalam filsafat yang menyatakan praktik-praktik berdasarkan kepercayaan. Yang kedua, aliran metafisika yang melihat keberadaan dari segi kuantitas. Yang pertama, monisme. Konsep metafisika dan teologi bahwa hanya ada satu substansi dalam alam. Yang kedua, dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antar jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Yang ketiga, pluralisme adalah terdiri dua kata plural dan isme yang berarti paham atas keberagaman. Yang keenam, contoh metafisika dalam pendidikan. Aristoteles menjelaskan bahwa metafisika itu sebagai ilmu pengetahuan mengenai yang ada sebagai yang ada, yang dilawankan misalnya, yang ada sebagai yang digerakkan, atau yang ada sebagai yang dijumlahkan, atau yang digerakkan dan yang dijumlahkan adalah fisika. Nah, jadi dengan demikian, ilmu fisika mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang eksistensi sesuatu. Selanjutnya yang ketujuh, contoh metafisika dalam kehidupan. Sebagai contoh, sebelum kita memperhatikan bahwa sesuatu barang itu kotak atau merah dan sebagainya, maka pertama harus diteliti bahwa barang itu ada. Dalam era modern ini, banyak di antara manusia mulai mencermati dan akhirnya memahami seni oleh napas, tenaga dalam dan tenaga metafisika atau ilmu gaib. Hanya saja, tidak sedikit yang tidak membedakan keduanya. Ditambah lagi, ketika mempelajari bisa tersesat menuju kemusyrikan karena disadari atau tidak kekuatan ilmu yang di dalamnya ternyata dibantu oleh bangsa jin, teman-teman. Jadi hati-hati ya dalam mempelajari ilmu metafisika ini. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu pentingnya mempelajari metafisika. Nah, jadi teman-teman, tujuan utama kajian metafisika adalah pemahaman mengenai struktur dasar dan prinsip-prinsip realitas. Dengan pemahaman dan pandangan filsafat yang beragam, pemahaman metafisika dapat menjadi sesuatu yang khusus, yang umumnya mencakup pembahasan yang kaya. Hal itu terkadang menjadi suatu hal yang membingungkan bagi para pemula, utamanya karena metafisika beda dengan ilmu fisika, di mana orang seperti bisa memulai dari arah atau pintu gerbang yang berbeda-beda dengan muara yang juga bisa berbeda-beda. Nah, jadi gitu. Nah, jadi sekian ya teman-teman materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Lisa Yulianti, pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, dan dukung channel saya untuk bermanfaat lah bagi teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti.